Oke, welcome back to my channel. Semoga sehat dan sukses terus ya buat kalian semua yang sudah subscribe dan like video ini. Oke, masih seperti biasa teman-teman ya, buat kalian semua yang pengen belajar kripto dari nol sampai expert ya. Kami sudah buka Crypto Study ya, tarifnya cuma $25 selama setahun. Dan terima kasih banyak teman-teman semua yang sudah join dalam grup Crypto Study ya. Euforianya bagus banget ya, kira-kira seperti itu. Karena tadi malam teman-teman yang sudah join di Crypto Study, kita sudah mulai pembahasan dan materi-materi ya yang teman-teman yang sudah join di grup itu sampai kaget. Oh, ternyata kripto ini seperti ini ya. Cara cuan di sisi lain kripto itu ada juga gitu loh. Jadi buat teman-teman semua yang mau join masih terbuka ya, karena kita hanya kasih untuk 100 orang pertama ya, kira-kira seperti itu. Oke, kita langsung saja. Seperti biasa sebelum kita lanjut teman-teman ya, kita update market dulu di sini teman-teman ya. Fear and Greed Index ya. Faktor keberanian orang untuk masuk lagi ke kripto itu meningkat di poin 34, dan kalau kita lihat Bitcoin dalam 24 jam terakhir teman-teman terjadi kenaikan 0,16%, dalam 7 hari sudah positif ya, atau naik 4,15% ya. Dan posisi saat ini 86.000 teman-teman ya. Ini terjadi koreksi dalam 1 jam hampir 1%. Dan kalau kita lihat untuk 7 hari terakhir ya, market mulai membaik. Ini 7 hari terakhir ya, kira-kira seperti itu. Dan di video kali ini teman-teman ya, saya mau bahas PP Coin ya, mau update terkait PP Coin. Sekarang dia bertengger di posisi 32 ya. Tapi kalau kita lihat ya, dari 7 hari ya dan 24 jam terakhir ini, PP Coin ini berhasil grow up ya. Dalam 7 hari naiknya 9%, dan dalam 24 jam ini naik itu 6% ya. Kemungkinan ini titik balik dari Pepcoin ya di akhir Maret ini, karena ada salah satu berita yang saya akan update ya terkait Pepcoin. Ini sentimen bullish mulai naik ya, mulai datang lah ya ke Pepcoin ya. Kemungkinan akhir Maret ini ataupun selesai Lebaran ya, Pepcoin ini akan positif terus ya, karena trennya sudah mulai positif teman-teman ya. Itu yang harus dijaga. Buat teman-teman semuanya yang belum yang masih ngehold, saya rasa ini akan ada harapan besar ya, kira-kira gitu. Apalagi kalau kita lihat di sini untuk overall market crypto teman-teman, kalau kita lihat di sini positif banget per hari ini ya. Kalau kita lihat market cap untuk global saat ini mencapai 2,84 triliun, naik 0,72 persen ya per video ini saya buat ya, kira-kira seperti itu. Nah di sini teman-teman ya, saya mau update ada salah satu berita teman-teman ya. Jadi Pepcoin ini bersinar lagi ya. Apakah ini waktunya untuk membeli di akhir Maret 2025? Jadi dengan statement ini menurut saya teman-teman yang masih nyangkut ya, atau tujuan ngehold akan aman-aman saja. Kira-kira seperti itu ya. Untuk analis teknis teman-teman ya, kita lihat sini Pepcoin ini menunjukkan gerakan harga yang stabil ya, bisa dibilang seperti itu, atau sideway ya, dengan berhasil bertahan di atas level dukungan kunci dan mempertahankan momentum bullish, betul ya. Setelah memantul dari titik terendah yang baru-baru ini terjadi ya, kita lihat meme ini ya berhasil tetap berada di atas rata-rata di pergerakan pentingnya menuju, ini menunjukkan bahwa pembeli masih mengendalikan pasar ya. Jadi sangat-sangat open mind lah ya untuk Pepcoin, kira-kira seperti itu. Nah, kalau kita lihat ya skenario untuk potensi ya, untuk potensi bullish dari Pepcoin ini, volume perdagangan tetap konsisten, betul ya, karena belum terjadi anjlok volume perdagangan. Ini menunjukkan minat yang berkelanjutan dari peserta market atau peserta pasar. Namun level resistensi yang akan datang akan memainkan peran krusial dalam menentukan apakah Pepcoin ini dapat memperpanjang rally. Kira-kira seperti itu teman-teman ya. Nanti kita akan buka di langsung dari apa namanya chartnya Pepcoin teman-teman ya. Kita lihat di sini plusnya 6% dalam 24 jam ini. Kita buka di trading view ya, untuk bisa lebih detail ya, mencocokkan dengan news yang tadi. Tapi sebelum saya lanjut ini teman-teman ya, saya mau ingatkan ke teman-teman semuanya ya, di sini Mind of Pep ya, Mind of Pep Coin ini masih sedang, ini saya mau update saja ya, masih sedang mengadakan pre-sale. Dan kalau kita lihat di sini ya, di sini harganya $0,003 ya per video ini saya buat, dan untuk di putaran kali ini tinggal 1 hari 21 jam ya. Cara belinya teman-teman cukup mudah, kalian tinggal
buka websitenya, tentunya link saya sertakan di deskripsi ya. Kalian tinggal tekan aja ya, beli Mine ini, Mine of Pep ya. Tickernya Mine ya, kira-kira gitu. Terus kalian tinggal connect wallet ya. Pilih aja wallet yang kalian pakai. Tapi di sini saya pakai MetaMask wallet ya. Kalian bisa lihat di sini. Oke, setelah itu kita tinggal konekin ya. Jadi cukup simple. Nah, ini setelah sudah connect, teman-teman, kalian tinggal pilih nih ya, kalian mau beli pakai apa ya. Contoh di sini Ethereum bisa, kalian pakai BNB bisa, USDT dari BNB juga bisa. Contoh kalau kita pakai ini ya, pakai USDT BNB. Jadi dengan $22 kalian bisa dapat 6089 ya koin, kira-kira seperti itu. Jadi cukup simpel untuk kalian beli ya. Setelah itu kalian tinggal buy saja, dan ini tentunya sudah diaudit ya, yang SP ini sama CoinSold ini ya, ini sudah diupdate. Jangan lupa juga untuk kalian kunjungi ya Twitternya teman-teman ya, dan Telegramnya, biar kalian bisa dapat berita-berita terupdate terkait presale dari Mine of Pep ini ya. Jadi cukup simple teman-teman ya. Kemungkinan akan segera listing ya, Mine of Pep ini ya. Jadi jangan sampai ketinggalan. Tapi segala sesuatu ya kalian yang tentukan, kalian mau beli apa enggak itu terserah kalian. Yang penting di sini saya sudah kasih pembelajaran dan materi ya, kira-kira seperti itu. Oke, kita lanjut. Untuk selanjutnya ya, Pepcoin kalau kita lihat untuk di chartnya, saya mau coba nyambungkan ya, karena saya mau berbicara di sini fakta ya, kira-kira gitu teman-teman ya. Saya mau coba nyambungkan dengan apa yang dibahas di sini ya. Jadi potensi kenaikan harga PEP ini ya dengan skema bullish, dia berhasil mempertahankan harga rata-ratanya teman-teman ya, dan resistensinya atau garis resistennya berada di 50766 ya. Kita pakai historical price saja ya, seperti yang sering saya bahas, karena itu yang menurut saya paling masuk akal. Karena apa? Sekali lagi saya ulang-ulang ya, orang-orang itu saja teman-teman ya, pembelinya itu saja. Oke, di sini saya ambil time frame 1 hari ya, 1 day, kira-kira seperti itu. Setelah itu kita lihat saja ya pergerakan ini, kita ambil supportnya, titik loncatnya Pepcoin ada di sini ya. Ini titik loncat langsung ke atas kan, kira-kira gitu. Berarti kita bisa lihat titik support. Titik support itu di mana orang berkumpul, teman-teman ya. Kira-kira seperti itu. Di mana orang-orang berkumpul. Sorry. Di mana orang-orang berkumpul. Oke. Kita tarik garis supportnya, ambil aja di sini ya. Tentu saya di sini dong ya. Kira-kira seperti itu. Ini jadi titik support ya. Akhirnya terjadi ini tempat orang ngumpul ya. Ada dua sih kalau saya lihat di sini, ada 2 titik support di sini. Oke ya, loncatnya daerah sini teman-teman ya, kira-kira gitu. Nah, kalau kita tarik lebih panjang untuk supportnya ya, dari sini teman-teman ya, dari sini ini terjadi pola yang sama ya kan. Ini sudah bentuk titik support, tapi dia jatuhnya di sini ya, dia jatuhnya di sini. Sama dengan yang di sini ya. Ini sudah membentuk support, tapi dia jatuhnya di sini teman-teman. Jadi ya orangnya itu saja. Jadi kebaca banget. Terus setelah dia koreksi, apa yang terjadi? Ini akan terjadi pengulangan ya. Kita lihat di sini ya. Ini titik support. Ya. Jadi teman-teman bisa lihat ya. Jadi ini kalau kita overall lihat ya, ini sama. Bentar ya. Kalau kita lihat ini sama teman-teman ya. Ini yang sama ini. Dan saya mau ulangi teman-teman, kenapa ini sama ya, tapi ini sama ya, tapi kecil besarnya berbeda ya. Sekali lagi volume ya, atau kita bisa lihat di Fear and Greed lah ya. Waktu terjadi pola yang ini ya, pola yang ini sebelum dia naik, itu marketnya sedang bagus ya. Terus Fear and Greed Index menunjukkan positif banget di angka 60-an ya, dan kalau di sini posisi di 37 ya. Jadi kemungkinan kalau terjadi kenaikan di PP, kemungkinan ya dia tidak akan menyentuh garis ini ya, atau di garis ini ya. Kemungkinan karena volume saat ini masih rendah. Kemungkinan Pepcoin itu akan terjadi mungkin di half-nya ya. Kalau kita bicara half-nya paling di sini ya. Paling di sini, sekitar sini, kira-kira seperti itu, di 2053 ya. Semoga dalam waktu dekat, kira-kira seperti itu ya. Selalu saya ulangi ya, jadikan apa yang kalian nonton ini sebagai edukasi atau sebagai pelajaran lah ya. Jangan kalian jadikan ini wah
acuan untuk membeli ya. Saya nggak sarankan itu karena kripto kenaikan dan penurunan itu teman-teman ya, itu berdasarkan banyak faktor ya, bukan cuma candle historical ya, technical analysis seperti ini, tapi termasuk juga news ya. Kalau newsnya jelek ya, candlenya bagus ya, sama aja ya, tidak akan ada perubahan karena otomatis FOMO ya, apa namanya, missing out lah ya, kira-kira seperti itu. Jadi ya menurut saya, ini pandangan saya, semoga saya terjadi dalam waktu dekat ya. Semoga ini bermanfaat teman-teman, semoga sehat dan sukses selalu buat kalian semuanya.